Oh. Kita sebagai pemerintah, saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia apalagi spekulan-spekulan yang merugikan rakyat. Itu saya jamin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana permasalahan daripada kebijakan yang diutarakan tadi katanya berganti-ganti. Yang saya katakan kesalahan yang saya tidak bisa prediksi dari saya itu adalah memprediksi bahwa akan terjadi perang yang membuat harga-harga loncat. Itu saya akui sepenuh hati dari hati yang paling dalam. Ini kan sekarang harga lagi naik, mereka sebenarnya lagi berburu marketplace-nya. Jadi nanti akan ada yang market leader dan ke bawahnya itu yang mestinya begitu barang berlimpah, dia akan meng-adjust price dengan sendirinya. Selamat malam, siapa biang kerok kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini? Mengapa revisi demi revisi peraturan Menteri Perdagangan tidak kunjung menghentikan polemik minyak goreng di negeri kaya sawit? Benarkah ada mafia, ada kartel yang berada di balik ini? Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual maupun hadir di studio. Saya sapa terlebih dahulu yang hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Bapak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Pak Tulus, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Kemudian ada Dedi Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Dedi, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat malam. Kemudian ada Pak Sahat Sinaga, Ketua GIMNI, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat malam. Di Zoom bergabung secara virtual ada Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Oke. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Sahat, Pak Dedi, Pak Tulus, dan Pak Tauhid. Baik, sudah tampak di layar ada Direktur Eksekutif Indef, Pak Tauhid Ahmad juga bergabung secara virtual. Selamat malam, Pak Tauhid. Selamat malam, Pak Christian. Ya, terima kasih sudah Pak Dirjen berkenan hadir. Saya ke Pak Oke. Pak Oke, ada apa? Kita ikuti betul hari ini, kemudian pertanyaannya jadi lebih banyak ya, karena Pak Menteri Perdagangan berjanji akan buka datanya hari Senin, hari Selasa, hari ini sudah hari Rabu belum juga dibuka gitu ya. Saya mau tanya dulu soal mafia. Katanya ada data betul Pak, tapi kenapa masih belum dibuka? Itu benar-benar ada atau tidak ada? Apa yang terjadi? Indikasinya jelas bahwa dari paket kebijakan DMO dan DPO serta HET untuk minyak goreng kemasan maupun curah, indikasinya jelas sehingga pemerintah bekerja sama dengan Polri menyampaikan sebagai temuan kami di mana dari komitmen yang sudah ada sebanyak 3,5 juta ton, berarti kita mengumpulkan domestic market obligation-nya sebesar 700 juta liter kurang lebih. Bahkan dilaporkan oleh para pelaku usaha itu sudah terdistribusi 500 juta liter, 502 juta liter, dan ternyata terdistribusi di tempat-tempat tertentu. Kami pemerintah atau kami Kementerian Perdagangan bahkan bersama Pak Menteri langsung meninjau ke tempat-tempat yang dilaporkan didistribusikan demikian banyaknya. Salah satu contohnya ada di Sumatera, dipasok 50 juta liter, padahal penduduknya sedikit 5 juta orang gitu kan.
begitu dilihat di pasarnya malah kosong gitu. Oke, Jadi itu mana kenapa Pak? distribusinya itu? Intinya itu, indikasi yang kita laporkan kepada Kapolri itulah hal-hal seperti itu. Oke, ada juga yang mempertanyakan ini mafia definisinya apa, siapa mereka? Kalau sekarang belum juga kunjung diumumkan itu karena kurang bukti atau ranahnya nanti ada di kepolisian? Karena nanti juga kami mengundang dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, tapi saya mau bertanya karena Pak Menteri Perdagangan sudah janji pekan lalu hari Senin dibuka data-datanya. Pak Menteri itu merasa cukup menyampaikan bukti yang cukup, tapi kan berbeda dengan para penegak hukum. Merasa sudah menyampaikan indikasi-indikasi daftar perusahaan, daftar distributor, semua sudah disampaikan. Dan kita bahkan ada melihat bukti yang menurut kami cukup, tapi ya mungkin bagi para penegak hukum belum cukup. Berarti sekarang bolanya ada di APH, aparat penegak hukum. Nanti saya akan tanyakan ke Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, nanti akan bergabung berikutnya. Sekarang kita bicara soal supply, Pak. Bapak mungkin bisa koreksi data yang kami coba kumpulkan gitu ya. Sekarang itu produksi minyak goreng per tahun sekitar 20 juta ton, yang dibutuhkan atau konsumsi hanya sekitar 5,7 juta ton, tapi faktanya walaupun jumlahnya jauh ya 20 juta, yang dipakai hanya 5,7 juta terjadi sebelumnya terjadi kelangkaan, dan saat dicabut HET untuk minyak goreng kemasan, dan kemudian sekarang minyak goreng curah yang diduga atau dikhawatirkan kemudian disalahgunakan lagi, dikemas dan kemudian dijual. Ketika ada perubahan revisi atau ada revisi berbagai kebijakan ini, Pak, sudah diantisipasi secara jangka panjang, dalam arti misalnya mencabut HET untuk kemasan, kemudian harga minyak curah dibuka gitu ya, sudah dilakukan antisipasi seperti apa yang saat ini dikhawatirkan bisa jadi dikemas dan kemudian dijual kepada kami. Hari-hari ini muncul beberapa merek minyak yang sebelumnya tidak kami kenal atau tidak dikenal oleh masyarakat, Pak Oke. Nah, ini terlalu banyak pertanyaan. Jadi yang pertama terkait data. Saya konfirmasi bahwa kebutuhan kita itu kurang lebih 5,06 juta ton untuk konsumsi minyak goreng. Atau setara dengan 5,7 miliar liter per tahunnya. Dan khusus untuk konsumsi rumah tangga dan industri mikro dan kecil, saya persingkat saja, per bulannya kurang lebih 327 juta liter per bulannya, atau kurang lebih 11 juta liter lah per hari. Itu data itu, saya kira angka-angka yang disampaikan saya konfirmasi betul dari angkanya. Tadi pertanyaan makanya terlalu banyak. Nih. Jadi saya tanya banyak ke Pak Oke karena saya dengar dari tim Pak Oke hanya bisa gabung sampai segmen 2. Jadi makanya saya mau tanya, sebenarnya berharap Pak Oke bisa gabung terus berbincang dengan Pak Dedi, Pak Sahat, Pak Tulus sampai terakhir, sampai di bagian akhir forum Christian. Oke, saya ulangi soal itu Pak, soal tadi pertanyaan terakhir saya soal ketika berubah-ubah kebijakannya, adakah kemudian disiapkan mitigasi jika ada akses dari kebijakan yang dibuat, kebijakan baru yang dibuat. Saat ini misalnya Pak, soal HET untuk minyak curah misalnya, yang kemudian diduga atau dikhawatirkan dikemas dengan merek yang baru. Itu Pak pertanyaannya. Ada terjadi perubahan seperti tadi yang dipakai, saya mengikuti dengan mekanisme Pak Menteri. Dari paket kebijakan yang sebelumnya yaitu DMO, DPO, dan HET, inti permasalahannya adalah harga minyak goreng itu sangat tergantung dari harga bahan baku. Bahan bakunya itu mengikuti CPO internasional. Sehingga dari hal tersebut, apa yang upaya dilakukan adalah melepaskan harga minyak goreng dari harga bahan bakunya yang tergantung CPO internasional. Itulah yang disebut paket DMO DPO melalui Permendag 08 dan paket HET-nya melalui Permendag 06. Nah, itu paketnya. Jadi harga minyak goreng itu tidak tergantung, atau harga CPO-nya itu tidak tergantung harga internasional, di mana bahan baku minyak goreng itu disediakan oleh eksportir
yang wajib menyediakan dan menjual kepada produsen minyak goreng dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu yang paket utama. Nah, dari perubahan kebijakan, hasilnya ternyata paket itu menurut hemat kami sangat bagus karena secara makronya akhirnya minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat itu disubsidi oleh pembeli dari luar negeri. Itu intinya. Yang kedua, sekarang ada perubahan kebijakan karena hasilnya ternyata tidak optimal. Dan tidak optimalnya itu kenapa? Itulah yang disebut Pak Menteri ada indikasi gangguan distribusi, di mana komitmennya sudah disampaikan secara tertulis dan dibuktikan dengan dokumentasi yang dibutuhkan, tetapi pada kenyataannya di lapangan kosong, tidak ada, gitu kan? Itu yang sehingga kita harus meneliti lebih dalam apa masalahnya. Ada upaya-upaya yang tidak menyalurkan, baik dari sisi salurannya terganggu, baik dari sisi harga ecerannya tertinggi juga tidak dipatuhi. Oleh karena itu kesimpulan Pak Menteri ini melawan mekanisme pasar nih kurang bagus gitu kan. Nah, sehingga harus dirubah mekanismenya. Ini dipimpin oleh Pak Presiden, dirubah dengan paket kebijakan terbaru. Di paket kebijakan terbaru itu ada 3 peraturan menteri yang menaungi. Yang pertama adalah harga eceran tertinggi, Permendak 11 2022. Yang kedua Permenperin 08 2022 tentang penyediaan minyak goreng dalam rangka pembiayaan oleh BPD PKS. Dan yang ketiga paling penting ini adalah PMK nomor 23 tahun 2022 tentang levy yang harus diperbaiki. Itu dan di paket kebijakan yang ketiga ini konsentrasinya adalah untuk minyak goreng curah diberikan dengan harga eceran tertinggi. Begitu. Pak Dedi, saya mau minta tanggapan Anda terakhir hari Jumat ya, rapat bersama dengan Menteri Perdagangan. Pak Dedi tentu mengikuti betul karena sebagai mitra di Komisi 6. Ini revisi demi revisi dilakukan, ini trial and error atau memang ada kondisi-kondisi berbeda yang mengharuskan ada perubahan kebijakan? Apa kebijakan yang paling tepat menurut Anda? Sebenarnya semua kebijakan yang disampaikan itu sudah tepat pada saatnya. Pada saat itu? Pada saatnya. Tetapi yang selalu kurang adalah memang regulasi yang lebih ketat dan lebih mengikat ya dalam hal tata niaga, distribusi dan seterusnya itu memang tidak ada. Sehingga ketika ada DMO, ada DPO, ya tidak serta-merta barang itu datang hadir di pasar. Ini kan problem. Pemerintah tidak menguasai jalur pasok bahan baku dan jalur distribusi. Sehingga bias di lapangan terjadilah penimbunan dan penyeludupan. Itu kan problemnya. Karena ditetapkan HET. Ya, ketika ada HET, sementara disparitasnya terlalu tinggi antara harga internasional dengan harga lokal, pasti akan menjadi ada ruang-ruang gelap. Muncullah tadi sekelompok pemburu rente yang bermain. Saya tahan dulu gitu barangnya. Yes. Makanya kan begitu dilepas dengan harga keekonomian, langsung barangnya dalam hitungan hari ada. Berarti kan sebenarnya problem ini sejak awal adalah menurut saya problem tidak terintegrasinya kebijakan dari hulu ke hilir. Ini yang menjadi problem. Dari hulu itu kan misalnya ketika sudah ditetapkan yang namanya pembatasan ekspor melalui mekanisme DMO. Harusnya kan rigid. Gitu, sehingga dapat dipastikan barang 20% itu sampai. Karena 20% itu sudah mandi minyak goreng kita. Ya sekitar 9 kan juta ton harusnya ya. Iya, karena kan kebutuhan kita cuma 5,7 juta ton. Ya, ini jadi 10%. Ya, itu kan sudah cukup besar gitu. Nah ini kan jadi problem, tidak sampai ke pabrikan minyak goreng. Ya, lalu sampai di minyak goreng, yang dapat barang pun tidak disalurkan secara semestinya. Ada yang dia timbun sendiri, ada yang kemudian dilepas, distributornya menimbun. Tapi di akhir-akhir sebelum Presiden melakukan ratas dan mengambil keputusan, persoalan itu, ya kerumitannya ada di D1, D2, D3, distributor. Sudah di sana gitu problemnya. Nah jadi saya kira apakah DMO dan DPO HET kemarin itu kebijakan yang tepat? Iya pada saat itu.
Hanya sayangnya tidak barengi dengan pengendalian, pengawasan dan seterusnya gitu. Dari hulu ke hilir yang Anda Dari maksud hulu ke tadi ya? hilirnya gitu. Karena kita kan tidak punya problem dengan produksi. Kita tidak ada masalah dengan produksi. Ya. Yang menjadi problem Jadi kita di tahapan adalah rantai ketidakadilan pasok ya? dalam alokasi. Alokasi terhadap ekspor, Ya. alokasi terhadap industri, dan alokasi terhadap kebutuhan rakyat. Ini yang jadi problem. Gitu loh. Nah ini kemudian kan sebenarnya kalau menurut saya Bea Cukai bergerak dengan cepat gitu ya. Kementerian Perindustrian bergerak dengan cepat. Lalu kepolisian RI juga bergerak dengan cepat. Ada Harusnya Satgas kita nggak Pangan, sampai masalah seperti ada ini. KPPU sekarang ya? Iya, jadi ini yang menurut saya terlambat dan anehnya begitu ratas. Ya, yang terjadi adalah memang kebijakan baru yang bisa saja jadi lebih baik, tapi menurut saya juga berpotensi melahirkan masalah-masalah baru. Nah, Ya. misalnya minyak goreng Ya. curah ini ya? Betul, termasuk minyak goreng curah ini. Minyak goreng curah yang disubsidi juga kan berpotensi masalah. Berpotensi juga penimbunan, penyeludupan Ya, atau atau dikemas migrasi lagi, migrasi konsumen atau repacking minyak curah jadi misalnya kemasan, itu bisa menjadi problem baru. Lalu dalam distribusi. Nah, sekarang tata niaganya seolah-olah kan diambil oleh Kemenperin. Ini juga problem, undang-undangnya tabrakan. Kewenangan itu ada di Kementerian Perdagangan. Seharusnya yang baik itu menurut saya proses pasokan sampai ke pabrik menjadi ranah Kemenperin. Oke. Begitu barang keluar dari pabrik, itu sudah urusan Kementerian Perdagangan. Harusnya seperti itu. Sehingga kita tidak mendobrak Aturan. sistem distribusi lagi dari awal gitu ya. Lalu tidak juga merusak rantai pasok dari hulunya ke pabrik minyak gorengnya. Nah, ini yang menurut saya dengan kebijakan yang baru harus benar-benar kita jaga juga supaya jangan Artinya- sampai justru dengan sistem ini kan kami yang usulkan juga digitalisasi dan sistem IT dalam Jadi- rangka pasokan dan distribusi. Setiap tahapan itu jelas, ini angkanya Yes. ada berapa, di distributor Iya, ada berapa, betul. produsen berapa Jadi, gitu ya? Sistem informasi itu harus reliable, Oke. ya, harus kredibel, ya, dan selalu update. Oke, Nah, jadi itu bisa problem. ketahuan gitu Ya, ya. Ini bisa masalahnya di mana? ketahuan. Oke, tadi saya akan minta pendapat dari Pak Tulus dan juga Pak Tauhid ini mengenai kebijakan apa yang ampuh mujarab untuk bisa, ini jelang Ramadan soalnya. Jangan kan ada polemik ini ya. Biasanya memang jelang Ramadan karena ada demand yang tinggi, memang harga selalu naik. Apalagi kemudian diperparah dengan ini. Sesaat lagi di Forum Christian.